PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Apa yang terjadi? Mengapa tanganku terasa sakit? Seakan-akan aku memukul sebuah benda berduri. Aneh, mengapa bisa begini? Aduh, sudah Ki Bobon. Jangan pukuli aku lagi. Lumat seluruh tubuhku rasanya. Gila. Apakah pemuda ini seorang sakti yang berpura-pura? Tapi kurasa tidak mungkin. Kelihatannya dia pun merintih kesakitan. Mungkin hanya ada sesuatu kelainan dalam tubuhku. Atau tanganku ini akan kucoba pada orang lain. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Yanwar sebagai Raden Karmapala, Lili Latif sebagai Paramita, Idris sebagai Bobon Tanggor, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan berhasil menghalangi niat Paramita yang ingin menghabisi nyawanya karena malu dengan aib yang telah menimpanya. Sementara itu, di gerbang istana hadir seorang pemuda gagah berwajah tampan, tetapi dengan pakaian yang sangat sederhana, ingin memasuki istana dan bertemu dengan Prabu Sanjaya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Katakanlah dahulu keperluanmu, anak muda. Dan nanti akan kupertimbangkan apakah engkau akan dapat menemuinya atau tidak. Kenapa kau bersikap demikian, Tuan Pengawal? Apakah karena aku adalah seorang pemuda desa? Karena aku bertampang miskin? Benarkah karena itu hingga kau meragukan kepentinganku dan hendak menghalang-halangi aku bertemu dengan junjunganmu? Kenapa engkau cerewet benar, anak muda? Apakah engkau ingin kami lempar jauh-jauh dari sini, ya? Kau galak sekali, Tuan Pengawal. Sayang sekali, sikapmu seperti ini. Kau berusaha untuk menghalang-halangi aku, seorang hamba untuk menghadap junjungannya. Dengar, anak muda. Junjunganku Sang Prabu Sanjaya mempunyai banyak persoalan yang penting dan harus dikerjakan. Karena itu tak ada artinya ia menemui dan bicara dengan engkau yang tidak mempunyai kepentingan yang setara dengan waktu beliau. Baiklah. Jika memang kau tidak mengizinkan, sudahlah, aku akan pergi. Tapi kau akan menyesal jika tahu akan keperluanku yang sesungguhnya. Kau akan menyesal, Kisana. Selamat tinggal. Kisana, tunggu dulu. Ada apakah engkau memanggil aku Kisana?
apakah engkau akan memberikan kesempatan padaku untuk menemui beliau? Sebenarnya apakah keperluan kau datang kemari? Baiklah, akan kukatakan. Aku menghadap Gusti Prabu adalah hendak meminta bekal untuk melanjutkan perjalananku. Itu saja. Astaga, setan! Setan kau! Aku akan memberikan pelajaran padamu, pemuda gila. Aduh, ampun Tuan Pengawal. Aduh, ampun. Sudahlah Kakang, kasihanilah anak itu Kakang. Aduh, pemuda ini terlalu kurang ajar. Seakan-akan menganggap dirinya itu jago yang tak kenal takut. Dan menganggap junjungan kita, Baginda Sanjaya, sebagaimana kawannya. Aku tidak akan melepaskan orang ini dengan begitu saja. Adi Ganding, bawa dia ke dalam tahanan. Biar Bobon Tanggor yang akan memberikan pelajaran. Baik Kakang, ayo ikutlah aku anak muda. baiklah, baik Tuan Pengawal. Tapi janganlah kau pukul aku. Siapakah engkau anak muda? Aku mendengar engkau berani mempermainkan nama junjunganku dengan seenak perutmu, Ampun Ki. Aku adalah Karmapala. Aku tidak mempermainkan junjunganmu. Aku hanya ingin meminta bantuan dari junjunganmu. Bukankah junjunganmu adalah seorang raja yang kaya raya dan dermawan? Mengapa engkau memukul aku, Ki? Aku benar-benar membutuhkan bantuan dari junjunganmu. Aduh. Mengapa kau memukulku, Ki? Perutku. Kau membuat perutku jadi mual. Aduh, Ki. Sebentar lagi gigi dan mulutmu pun akan kubuat pecah. Kau bisa tanyakan pada seluruh orang-orang yang pernah masuk ke dalam tahanan ini. Seluruh Mataram pun tahu siapa Bobon Tanggor. Setiap orang yang bersalah dan mampir kemari akan berkenalan dengan aku. Tapi bukankah aku tidak bersalah? Aku tidak menghina. Aku justru menganggapnya juga sebagaimana junjungan. Seorang junjungan. Karena itu aku mau meminta bekal untuk melanjutkan perjalananku. Setan, kau benar-benar gila rupanya dan hendak mencari penyakit dengan sikapmu itu. Rasakanlah lagi. Tunggu dulu, Ki Bobon. Tunggu dulu. Aku bersedia untuk kau hukum jauh lebih berat jika memang aku bersalah. Tapi untuk itu aku menuntut keadilan. Aku meminta agar aku diadili. Kau minta aku adili? Ini, iya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kembali, Bobon Tanggor, algojo dari rumah tahanan Istana Mataram, menghujani tubuh pemuda yang mengaku bernama Karmapala. Terjadi suatu keanehan. Semakin lama Bobon Tanggor memukul, semakin saja dirasakan sakit kepalan tangannya, sampai akhirnya. Apa yang terjadi? Mengapa tanganku terasa sakit? Seakan-akan aku memukul sebuah benda berduri. Aneh, mengapa bisa begini? Aduh. Sudah, Ki Bobon. Jangan pukul aku lagi. Lumat seluruh tubuhku rasanya. Gila. Apakah pemuda ini seorang sakti yang berpura-pura? Tapi kurasa tidak mungkin. Kelihatannya dia pun merintih kesakitan. Mungkin hanya ada sesuatu kelainan dalam tubuhku. Atau tanganku ini akan kucoba pada orang lain. Algojo rumah tahanan istana itu kemudian memasuki kamar tahanan lainnya dan beberapa saat kemudian.
Gila benar. Tanganku tidak merasakan sakit sedikit pun memukuli orang ini. Mengapa memukuli pemuda yang mengaku bernama Karmapala itu? Aku merasakan tanganku sakit. Aku tidak akan menceritakan hal yang memalukan ini pada pimpinanku. Akan memalukan sekali jika memang tidak terbukti ada apa-apanya. Biarlah besok akan ku tengok lagi pemuda itu. Akan ku coba lagi memukulinya. Dan jika perlu, aku akan menggunakan kayu. Aku akan dengan mudah menyelidiki istana Kakang Sanjaya dengan berada dalam kamar tahanan istana ini. Masih sore, tapi aku tidak sabaran lagi untuk melihat-lihat istana ini. Atap itu harus kubuka. Kayu-kayu atapnya cukup besar dan kuat. Berhasil. Aku akan mengelilingi istana ini dan melihat-lihat. Aku akan melihat ke bagian bangunan yang tinggi dan besar. Bangunan utama itu pastilah tempat tinggal keluarga istana. Bagaikan seekor kelelawar, Raden Karmapala hinggap dari satu atap ke atap yang lain. Dan akhirnya tiba di tempat yang dituju tanpa dapat dilihat oleh seorang penjaga pun. Hei, siapakah itu? Seorang gadis manis. Cantik jelita, tertidur di serambi pondokan itu. Aku akan mendekat dan berkenalan dengannya. Cantik sekali gadis ini. Siapakah dia? Apakah salah seorang keluargaku? Tidak mungkin. Dia pasti bukan istri Kakang Sanjaya atau istri siapapun. Gadis itu masih sangat remaja. Baru berumur sekitar 14 tahun. Ya. Perlahan-lahan, Karmapala mendekati gadis remaja yang ternyata adalah Paramita. Dan pada saat itu kebetulan sepasang suami istri, Raden Sakapalwaguna dan Antingwulan, sedang bercakap-cakap di luar pondokannya. Baru saja menerima kedatangan Prabu Sanjaya. Sehingga mereka tidak menyadari kedatangan Raden Karmapala. Raden Karmapala yang sudah berada di sisi Paramita tidak dapat lagi menahan gejolak dan dorongan hatinya. Perlahan-lahan ia membungkukkan tubuhnya dan kemudian mengecup perlahan pipi Paramita yang asik tertidur. Walaupun bukan seorang gadis yang sakti, Paramita cukup punya kepekaan. Ia segera terbangun ketika merasakan ciuman di pipinya dan melihat seorang pemuda tampan dekat sekali dengan wajahnya. Gadis itu gelagapan dan untuk sementara tak tahu harus berbuat apa. Siapakah kau? Aku adalah Dewa Kamajaya yang sedang turun ke bumi, Nona yang manis. Setan, kau pastilah orang jahat. Kau bunuh kau. Melihat situasi menjadi semakin memburuk, Raden Karmapala segera melenting naik dan kemudian lenyap di antara atap-atap istana. Ada apa, Adik Pramita? Ada orang jahat, Kak. Orang jahat masuk kemari. Itu, ke sana, Kak. Dia lari ke atas atap sana. Setan! Apakah kau berhasil menemukannya? Tidak, Dewulan. Bayangannya pun tidak berhasil kutemukan. Aneh. Apakah benar Adi Paramita melihat seseorang yang menyelundup masuk ke kamar kita? Ayolah,
kita tanyakan saja pada adik Pramita. Sungguh, Kak Wulan, laki-laki itu datang dan masuk ke taman kecil ini. Kau sempat berbicara dengannya? Sedikit, Kak. Sudahlah, Kak. Kak Wulan harus melaporkan hal ini pada pengawal istana. Iya, Mita. Aneh sekali. Bagaimana mungkin dia masuk kemari? Seberapa tingginyakah kesaktiannya? Puluhan pengawal bertebaran di setiap sudut istana ini. Apakah tidak mungkin dia adalah orang dalam, Dinda? Salah seorang pengawal dari istana ini. Tidak, Kakang Saka. Tidak, aku mengenalnya. Dia adalah seorang pemuda jahat. Ada apa lagi, adik Mita? Mengapa kau menangis? Tidak, Kak. Tidak. Aku... Ada apa? Kak, biarlah aku kembali saja ke dalam kamarku. Aku akan lebih tenang berada sendiri di sana. Dengarlah, Mita. Kau belum boleh tidur dan berada dalam kamar seorang diri. Aku akan menemanimu malam ini. Berbahaya sekali, Mita. Kau akan dipermainkan oleh pikiran burukmu. Tetaplah di sini, adikku. Iya, baiklah, Kak. Baiklah. Sekarang pergilah masuk ke dalam kamarku itu dan beristirahatlah saja. Nanti aku akan masuk menemuimu. Baik, Kak. Apakah benar semua yang diceritakan Paramita? Kukira tidak mungkin ada seseorang yang dilihatnya. Mungkin itu hanyalah bayang-bayang dari kemelut dalam dirinya yang tengah resah. Jadi Kanda meragukan kewarasannya? Bukan begitu, Dinda. Banyak hal yang dapat terjadi pada seseorang yang mengalami pukulan batin yang hebat. Seperti diri Paramita. Iya, kau benar, Kanda. Kasihan sekali anak itu. Ya, memang sangat memprihatinkan sekali. Kau tidak akan menemaninya? Biarlah ia berada sendiri dulu. Aku akan duduk-duduk saja di sini. Apa yang akan terjadi dengan Pramita jika kita pergi ke timur bersama-sama dengan Gusti Prabu, Kanda? Kukira Gusti Prabu Sanjaya tidak akan membiarkan saja Paramita tanpa pengawasan. Ia pasti akan menempatkan beberapa orang pengawal untuk menjaga Paramita. Baginda sangat menyukai Paramita. Iya, kita memang tidak dapat terus-menerus mengawasinya. Mudah-mudahan saja anak itu akan dapat menguasai dirinya. Ya, mudah-mudahan. Aku masih sempat mendengar suara seseorang yang kukenal. Sepertinya Kanting Wulan berada di sini. Pantas saja Kakang Sanjaya berjaya dengan Mataramnya. Tak sabar lagi rasanya aku untuk bertemu dengan Kakang Sanjaya. Tapi aku harus dapat memberikan pelajaran pada pimpinan penjara ini. Juga pada Algojo yang dengan semena-mena menyiksa para tahanan. Aku akan mencari akal. Hei, siapa itu? Laki-laki tinggi besar, berpakaian mewah. Mudah-mudahan saja dia adalah orang keraton yang cukup disegani. Iya, sekaranglah saatnya. Melihat sebuah kesempatan, Raden Karmapala segera melompat naik ke atas atap dan kemudian bagaikan seekor kucing liar, ia membuka genting dan kemudian pindah ke kamar sebelah di mana ia mendengar seorang tahanan dipukuli tanpa sebab oleh Ki Bopon Tanggor. Penghuni kamar tahanan di sebelahnya terkejut dan akan berteriak, tetapi jangan berisik. Aku akan membantumu untuk membalaskan sakit hatimu. Aduh, jangan, tolong,
Jangan siksa aku. Jangan siksa aku. Ki Bobon, tolong. Aduh. Siapa engkau? Hah? Jangan berisik. Bukankah engkau yang telah dipukuli oleh Ki Bobon? Oh iya, aku ini. Ini. Kau lihat muka dan tubuhku bengkak dan sakit. Aduh. Tunggu. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Aduh. Oh, tolong. Jangan. Aduh, jangan pukuli aku, Ki Bobon. Aduh. Tolong. Aduh. Apa yang terjadi, ha? Kau berada di sini. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa berada di sini, ha? Aduh, tolong. Jangan pukuli aku, Ki Bobon. Gila apa kau ini, ha? Diam, jangan berteriak, ha? Jangan berteriak seperti orang tidak waras, ha? Iya. Ki Bobon Tanggor kemudian memukuli Raden Karmapala. Ia kini menjadi semakin keras dihujani pukulan. Akan tetapi... Iya. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Ki, tolonglah kami. Kami berdua dapat mati dipukulinya. Tolonglah kami ini, Ki. Kami dapat mati, Ki. Tolong lepaskan kami. Lepaskan kami yang tidak bersalah ini. Tidak bersalah. Benarkah demikian, Ki Bobon? Apa yang baru saja kau lakukan? Kau menyiksanya? Mereka adalah orang-orang jahat, Ki. Saya sedang memberikan pelajaran bagi mereka. Memberikan pelajaran pada mereka? Bukankah aku melihat kau memukulinya? Apa kesalahan orang itu? Maaf, Tuan. Laki-laki itu telah menghina junjungan kita, Gusti Prabu Sanjaya. Benarkah demikian, anak muda? Kau telah menghina junjunganku Prabu Sanjaya, yang juga merupakan junjunganmu. Sungguhnya, hamba tidak menghinanya, Tuanku. Hamba datang secara baik-baik ke istana ini dan mohon bertemu dengan Sri Baginda Sanjaya. Tapi pengawal gerbang Tuanku tidak bisa menerimanya dan mengusir saya. Bahkan ketika saya datang mohon bantuan keuangan dari Sri Baginda, Anda sekarang ia masih memasukkan saya ke dalam tahanan ini dan orang ini memukuli saya dan juga kawan hamba ini. Benarkah semua yang diceritakannya itu, Bobon? Ya, Tuan. Pemuda yang berada di sampingnya itu adalah seorang pencuri, Tuanku. Seseorang telah memfitnah hamba, Tuanku. Hamba bukanlah seorang pencuri. Hamba seorang penduduk luar kota raja yang sedang datang dan melihat-lihat kota raja, Tuanku. Dan hamba kena fitnah dari seorang petugas pasar. Tolonglah hamba ini, Tuanku. Kasihanilah anak-anak hamba. Hamba tidak tahu lagi harus bagaimana. Aduh, kasihan mereka. Mereka akan dapat makan dari mana? Karena hamba di sini. Aduh. Panggil pengurus tahanan ini. Suruh menghadapku di tempatku. Iya. Seluruh tahanan ini harus diadakan pemeriksaan kembali. Iya, baik, Tuanku. Terima kasih atas semua budi dan kebijaksanaan Tuanku. Semoga Dewata Agung melimpahkan kesejahteraan bagi Tuanku dan juga bagi Mataram yang agung. Dan kau anak muda, ikutlah aku. Mungkin Sri Baginda saat ini akan bersedia menerimamu. Tetapi jika beliau tidak berkenan, tempatmu adalah juga bukan di sini. Dan aku akan memberikan upah sekedarnya untukmu. Terima kasih, Tuan. Mari, ikutlah aku. Baik, Tuan. Ada apakah Paman Dananjaya mencariku? Ampun, Tuanku Prabu. Seorang pemuda yang cukup mempunyai budi bahasa datang meminta bantuan, Tuanku. Meminta bantuanku? Apa maksudnya, Paman? Iya. Pemuda itu ingin berjumpa dengan Tuanku dan mohon bantuan untuk bekal perjalanannya. Dan kau bawa dia menghadapku? Jika Tuanku berkenan menemuinya, pemuda itu telah hamba bawa di muka bilik utama ini. Tingkah laku anak muda itu sedikit aneh. Pemuda itu kelihatan berpura-pura kesakitan,
berteriak-teriak karena dipukuli petugas rumah tahanan istana. Akan tetapi, hamba merasa dan menyadari semuanya itu dibuat olehnya hanyalah untuk mengadukan ketidakberesan yang terjadi dalam rumah tahanan Mataram. Baiklah, aku akan menemui anak muda itu. Suruh dia menunggu sebentar, Paman. Baik, tuanku. Hamba permisi. Setelah berganti pakaian yang sepantasnya, Baginda Sanjaya keluar menemui tamunya. Baginda Sanjaya tertegun ketika melihat pemuda yang ingin bertemu dengannya duduk menunduk. Rakrian Dananjaya yang melihat hal tersebut segera memberikan tanda pada pemuda itu. Itu Baginda telah datang, berilah hormat pada beliau. Salam hormat dari hamba yang dihina ini, tuanku. Siapakah engkau ini, sobat? Dan apakah keperluanmu datang menghadapku? Ampun, tuanku. Hamba ini datang menghadap tuanku adalah semata-mata ingin meminta bekal. Akan tetapi, bekal itu adalah berupa restu dari tuanku. Restu? Apa maksudmu, hai rakyatku? Janganlah engkau berteka-teki saja. Restu untuk memimpin rakyat Galuh. Hah? Siapakah engkau ini, anak muda? Ayo cepat jelaskan padaku. Dan angkatlah wajahmu. Engkau sudah jauh sekali berubah, Kakang Sanjaya. Jauh sekali berubah. Ini aku, Kakang Sanjaya. Aku, Karmapala adikmu. Engkau Karmapala adikku? Benar, Kakang. Aku datang karena mendengar cerita dari ayahanda tentang kehebatanmu. Ternyata engkau benar-benar luar biasa. Tidak seperti yang dulu lagi. Kau hebat, Kakang. Kemana saja engkau, Karmapala? Menurut ayahanda, Jerangkong hidup menculikmu dan membawamu pergi. Tidak, Kakang. Jerangkong hidup kini tidak ubahnya seperti kakekku sendiri. Dia tidak menculikku, dia membawa pergi. Karena memang menginginkan untuk menjadi muridnya. Kakek Jerangkong hidup adalah seorang kakek yang baik bagiku. Dia banyak mengajarkan kebaikan padaku. Dia telah membuka mataku, merubah sikapku hanya dengan air matanya. Aku harap Kakang tidak menganggap lagi kakek Jerangkong hidup seperti dahulu. Jadi Jerangkong hidup telah berubah. Benar, Paman Dananjaya. Kakek Jerangkong hidup memohon padaku dengan air matanya, agar walaupun setitik kehadiranku akan dapat menghapuskan dosanya dan juga anggapan dari masyarakat tentang keangkaraan murkanya. Selamat adikku Karmapala. Besok aku akan merayakan kehadiranmu, merayakan pertemuan ini. Tidak perlu, Kakang Sanjaya. Tidak perlu. Mungkin aku tidak akan lama. Aku datang hanya ingin melepas rindu dan mohon restu dari Kakang. Jika aku harus memimpin Galuh, ayahanda menyerahkan tatah Galuh yang seharusnya menjadi milikmu padaku. Iya. Memang engkaulah satu-satunya orang yang paling tepat, Karmapala. Dan aku pun gembira sekali melihat sikapmu sekarang ini. Kau tidak lagi menakutkan, mengerikan seperti dahulu. Kakang Sanjaya kembali berpura-pura. Janganlah kembali bersikap seperti dahulu. Kakang harus menunjukkan sebagaimana yang ramai dibicarakan orang, bahwa Prabu Sanjaya adalah seorang raja yang sangat sakti mandraguna. Aku ingin sekali melihat semua itu, Kakang. Kelak, kita akan mencari kesempatan itu. Ternyata masih tersisa sikap-sikapmu yang dahulu. Kakang juga masih memiliki sifat-sifat Kakang yang dahulu. Selalu merendah, mengalah, tidak mau menonjolkan diri. Beberapa hari lagi, aku akan pergi ke daerah timur. Aku akan meluaskan wilayah Mataram ini. Kuharap kau jangan merepotkan aku, Pala. Jika aku mempunyai waktu, ingin sekali aku membantu Kakang sebagai bukti baktiku pada Kakang Sanjaya. Paman Dananjaya, tolong nanti kau umumkan. Aku ingin sebuah pertemuan yang menyeluruh sebelum rapat kita besok siang. Aku ingin memperkenalkan adikku ini pada seluruh istana. Baik, tuanku. Dan tolong kau selidiki siapa yang telah menghina adikku dan memasukkannya ke dalam kamar tahanan. Berikan hukuman yang sepantasnya, Paman. Jangan, Paman Dananjaya.
Tidak perlu. Aku memang yang sengaja mencari alasan untuk masuk sambil bermain-main. Tetapi rumah tahanan istana sendiri perlu untuk paman lebih awasi. Aku mencemaskan keadilan yang hanya berada di tangan segelintir orang. Keadilan yang dibentuk dengan sesuka hati orang-orang tertentu. Akan hamba perhatikan, tuanku. Dan hamba mohon maaf jika ada kesalahan sikap hamba. Karena... Iya, aku mengerti, Paman. Paman, antarkanlah aku ke tempatku. Aku ingin beristirahat. Bisakah aku tinggalkan Kakang untuk beristirahat? Oh, silahkan. Silahkan adikku Karmapala. Minta saja apa yang kau perlukan pada seluruh penghuni istana ini. Kakang ingin menumbuhkan kembali kemanjaanku. Aku hidup bertahun-tahun di hutan, di Bukit Batu Karang. Aku sudah terbiasa mengurus diriku sendiri. Bahkan mengurus kakek. Karena itu, Kakang tidak perlu repot-repot. Mari, Paman. Agaknya Dewata telah membuka mata hatinya. Terima kasih, Dewata. Setelah beberapa saat beristirahat dan malam mulai bergulir menjadi semakin malam, Raden Karmapala keluar dari dalam kamarnya. Beberapa bilik telah dilaluinya. Akhirnya ia tiba di Taman Sari. Siapakah gadis yang tadi sore kutemui di bilik sana? Iya, bilik itu kira-kira terletak di sebelah sana. Jika aku tidak salah, alangkah cantiknya gadis itu. Tentu senang sekali mempunyai kawan yang jelita seperti gadis itu. Aku akan mencari tahu. Itu dia. Ada seorang emban yang menuju kemari. Itu dia. Ada seorang emban yang menuju kemari. Aku akan menanyakan padanya. Bibi Emban, sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Siapakah tuan ini? Dan apakah yang ingin tuan tanyakan? Aku adalah Karmapala. Jadi, tuanku adalah saudara dari Baginda, tuanku Karmapala. Ampunkan hamba yang tidak bersikap sebagaimana mestinya. Sudahlah, Bibi Emban. Bangkitlah. Aku ingin bertanya padamu. Apakah itu, tuanku? Di dalam keraton ini, aku melihat seorang gadis muda yang, kira-kira berumur 14 tahun. Siapakah dia? Kiranya dia yang tuanku maksud. Dia adalah putri Paramita. Dia adalah putri yang harus kami awasi. Saya adalah dayang pengasuhnya. Iya, pastilah dia yang tuan maksudkan. Tidak ada lagi seorang putri pun yang berumur seperti itu. Paramita. Siapakah dia, Bibi Emban? Apakah hubungannya dengan kakangku, Baginda Sanjaya? Dia adalah putri dari Karang Sedana. Tuanku Anting Wulan dan tuanku Raden Saka Palwaguna yang membawanya. Kiranya demikian. Ya, sudahlah. Sudahlah, Bi. Terima kasih atas keteranganmu. Kau boleh pergi. Hamba permisi, tuanku. Syukurlah. Agaknya dia memang masih terlalu muda untuk menjadi istri ataupun kekasih Kakang Sanjaya. Itu dia. Yang agung. Agaknya kau mengirimkan Dewi Rati itu turun menjumpaiku. Biarlah aku yang akan bersembunyi. Sebagaimana yang dilihat Karmapala, Paramita memang datang menuju Taman Sari. Gadis yang sedang dirundung duka itu keluar dari dalam kamar Anting dan Saka. Dan tanpa menengok kiri dan kanan, Paramita duduk di sebuah batu di pinggir kolam dan kemudian mengangkat kepalanya, memandang bulan yang nampak sebagian dari balik awan. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Kembali menggoda si jelita yang murung itu? Ataukah menemuinya secara baik-baik? Baiklah, aku akan membuatnya terkejut kembali. Kemudian, perlahan-lahan Raden Karmapala meraih sebuah batu kecil di bawah kakinya. Dan dengan sekali jentik saja, Paramita kaku di tempat duduknya tanpa dapat berbuat apapun. Dan kemudian Raden Karmapala mendekatinya dari belakang, memeluknya perlahan-lahan. Tetapi ketika merasakan dada gadis itu bergelora naik turun,
Raden Karmapala segera menyadari betapa marahnya gadis itu. Segera saja ia melompat naik ke atas pohon dan kemudian mengambil sebuah daun kecil. Dan kemudian melepaskan kembali totokannya. Untuk beberapa saat gadis itu gelagapan. Isaknya terdengar. Karmapala segera sadar bahwa gadis itu marah tiada terkira atas perbuatannya. Raden Karmapala yang sedang bermain-main di Taman Sari melihat kedatangan Paramita. Segera saja pemuda yang nakal dan ugal-ugalan itu bersembunyi dan kemudian memeluknya. Setelah membuat gadis itu tidak berdaya. Celaka. Agaknya gadis ini benar-benar marah padaku. Aku harus segera meninggalkannya sebelum ia semakin menjadi marah. Dengan daun ini, aku akan membebaskan totokanku. Setan, rupanya pemuda gila itu datang lagi. Aku pasti akan menemuinya dan aku akan menghajarnya sepuas hatiku. Bahkan aku akan membunuhnya. Kemana setan itu larinya? Pasti dia akan berada di sekitar sini. Hei, turunlah engkau manusia pengecut. Laki-laki berjiwa pengecut. Kerdil, tidak tahu sopan. Turun dan jangan sembunyi saja. Aku tahu engkau pasti masih berada di sini, di sekitar atap Taman Sari ini, di semak pepohonan atau di salah satu sudut Taman Sari ini. Keluarlah, laki-laki pengecut. Hah, benar-benar pengecut. Kau adalah laki-laki sebangsa tikus busuk. Tikus selokan yang tinggal dan hidup di tempat kotor. Ayo, keluarlah. Beberapa saat Paramita berkeliling Taman Sari sambil memperhatikan setiap sudut yang dilaluinya. Dan tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sesuatu benda yang melayang ke arahnya, melayang berkibar seakan-akan ditiup angin.
Dengan serta-merta, Paramita menyambar benda yang ternyata adalah sebuah rontal. Agaknya rontal ini berisikan catatan tangan yang agak terburu-buru. Pasti pemuda itu ada di sebelah sana. Hop! Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Setan alas. Agaknya pemuda itu adalah seorang yang berkepandaian tinggi. Ya, jika tidak, mana mungkin ia akan mampu berkeliaran di sini, di dalam istana Mataram yang dipenuhi oleh berbagai tokoh sakti. Agaknya tidak akan ada artinya aku mencarinya. Lebih baik aku kembali saja. Suatu saat pasti akan dapat menemuinya dan membuat perhitungan dengannya. Apakah isi daun rontal ini? Adikku Paramita yang manis, pertemuanku yang pertama denganmu telah meruntuhkan dan menjatuhkan hatiku. Kecantikanmu yang begitu sempurna mampu mengguncangkan Mayapada, bahkan Swarga Loka, mampu membuat Dewi Rati cemburu, Supraba menggigit bibir, serta para dewa merintih penuh birahi. Karena itu, biarkanlah aku berteman denganmu. Biarkanlah aku berada di sisimu untuk menyanyikan lagu puja-puji akan indahnya mata, alis, dagu, bibir serta rambutmu. Biarkanlah aku berada di sisimu, menjadi pengawal setiamu, cium dan belai sayang dariku, calon pendampingmu. Setan, pemuda gila, kurang ajar. Awas kau. Kau sudah kembali, Paramita? Bukankah engkau meminta izin ke Taman Sari? Ingin mencari angin? Mengapa hanya sekejap saja? Ada apa, Paramita? Mengapa kau menangis lagi? Ada apa lagi? Apa itu yang berserakan di lantai? Sebuah rontal. Dia mengganggu lagi, Kak. Apa yang telah diperbuatnya padamu? Dia menggodaku, Kak. Mempermainkan diriku. Aku ingin sekali membalasnya dan memberikan hajaran padanya. Apakah dia telah berbuat kurang ajar padamu? Tidak, Kak. Jika memang begitu, biarkan saja. Suatu saat, pasti kita akan dapat menangkapnya. Bersabarlah. Jangan terlalu menghiraukannya. Tidurlah, jika memang kau tidak mau keluar. Malam harinya, Paramita berusaha untuk memejamkan matanya. Akan tetapi setelah sekian lama mencoba dan berusaha, tidak juga ia tertidur. Dan ketika malam menjadi semakin larut, barulah gadis yang malang itu tertidur. Apakah itu yang berdiri di muka pintu? Dewata Agung, ular raksasa. Di mana para pengawal? Di mana Kaulan dan Kakang Saka? Tolong! Aku harus keluar dari jendela itu. Ya, dari jendela itu. Dewata Agung, ribuan ular emas terdapat di halaman ini. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Aku tidak mungkin meninggalkan kamar ini. Oh iya, atap. Aku akan berusaha melalui atap. Hei! Ular emas itu pun bertebaran di atas atap kamar ini. Apa yang harus aku lakukan? Ular raksasa di muka pintu itu bergerak mendekatiku. Di mana Kak Wulan? Kak Wulan! Tolong! Dewa Agung! Tolonglah hambamu ini. Ular besar itu menjelma menjadi seorang nenek tua. Aneh. Bagaimana ini dapat terjadi? Dia tersenyum ramah padaku. Dia tidak jahat. Benarkah nenek tua jelmaan ular raksasa itu tidak jahat? Jangan takut, anak manis. Ular-ular itu tidak akan berbuat jahat padamu. Janganlah kau takut padaku, karena sesungguhnya lah mereka itu adalah kekuatan yang tiada tara.
Siapakah engkau ini sesungguhnya, Nek? Aku adalah Nenek Ranggis. Aku adalah kekuatan itu. Aku datang kepadamu adalah untuk memecahkan kesulitanmu. Dengarlah Nona Manis. Anda Semua sekarang masih kesulitanmu mendengarkan akan Sandiwara dapat Radio kau di channel pecahkan Memori dengan kekuatan. 80. Dan aku ini adalah sumber dari kekuatan yang dapat membantumu. Membantu apa yang menjadi keinginanmu? Benarkah kau dapat membantu semua kesulitanku dengan kekuatanmu? Benarkah itu, Nek? Ya, aku berkata dengan sebenar-benarnya, Nona. Akan tetapi, aku harap kau akan dapat menyembunyikannya, merahasiakan pertemuan kita ini. Jangan ceritakan pada siapapun. Maukah kau berjanji? Tentu, Nek. Tidak akan ada salahnya jika aku merahasiakannya. Aku merasa perlu untuk menolongmu, Nona. Karena itu, dengarlah ceritaku. Sesungguhnya lah aku dan seluruh kekuatanku telah menjelma menjadi sebilah pedang yang ampuh tiada tanding. Sebilah pedang yang kini dikenal dengan nama Pedang Ular Mas. Pedang Ular Mas? Pedang Ular Mas? Bukankah pedang itu adalah milik dari Kak Wulan? Iya, benar. Pedang itu ada di tangan Anting Wulan. Akan tetapi sesungguhnya lah, aku adalah milik siapapun juga yang membutuhkan pertolonganku. Raihlah, ambillah pedang itu tanpa setahu Anting Wulan. Gunakanlah diriku untuk memecahkan kesulitanmu. Aku mencuri pedang milik Kak Wulan. Bagaimana mungkin itu, Nek? Oh iya, kau tidak perlu memilikinya, Nona. Kau hanya meminjamnya, walau tanpa setahu Anting Wulan. Ambil, gunakan sekehendak hatimu, dan kelak kau dapat mengembalikannya. Tapi, aku tidak berani, Nek. Oh ya, kesempatanmu hanya ada pada diriku, pada pedang ular mas itu. Ayo ambil dan kau akan dapat melunaskan dendam dan sakit hatimu. Hanya itulah yang dapat kulakukan untuk memecahkan kesulitanmu. Pedang ular mas adalah sebuah pedang yang tanpa tanding. Nenek! Dia lenyap. Ular-ular di atas atap itu pun menghilang. Akan kulihat keluar jendela. Sunyi. Tidak satu ular mas pun yang kulihat di luar. Benar-benar aneh. Nenek itu menyarankan agar aku mengambil pedang Kak Wulan secara diam-diam. Aku tidak sanggup. Tidak mungkin aku akan melakukan hal itu. Tidak. Aku tidak berani melakukannya. Aku tidak akan melakukannya. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Tidak. Aku tidak berani melakukannya. Tidak. Mita? Tidak. Ada apa? Mita? Kak Wulan. Aku bermimpi, Kak. Jika begitu, tidurlah kembali. Hari masih jauh malam. Baiklah, Kak. Maaf jika aku mengganggu Kak Wulan. Kemudian, Paramita merebahkan kembali tubuhnya. Akan tetapi sudut matanya masih sempat melirik ke atas meja di samping pembaringan mereka. Sebilah pedang dengan gagang yang kuning keemasan tergeletak di atasnya. Debar jantungnya menjadi semakin cepat. Dadanya serasa bergolak. Paramita berusaha untuk memejamkan matanya. Dewata Agung, kenapa pikiranku jadi seperti ini setelah melihat pusaka itu? Aku seakan-akan tidak dapat lagi menguasai diriku. Itulah pedang yang dimaksudkan oleh nenek yang semalam kujumpai dalam mimpiku. Sejauh manakah kehebatan pedang itu? Dan apakah benar dengan pedang itu aku akan dapat memenuhi segala kehendakku? Membalaskan dendamku pada orang-orang yang kubenci. Dewata Agung, hapuslah semua pikiran buruk dari pikiranku ini. Cepatlah berpakaian, Mita. Sebentar lagi pertemuan itu dimulai. Kukira waktunya sudah hampir tiba. Pertemuan apakah, Kak? Dan mengapa aku harus ikut hadir juga? Bukankah aku bukan termasuk pengawal Mataram? Aku kira pertemuan yang dimajukan waktunya bukanlah sehubungan dengan penyerangan ke timur. Aku kira ada sesuatu hal lain yang cukup penting untuk kita ketahui. Karena bukan saja engkau,
hampir seluruh jajaran istana diundang. Oh, benarkah demikian, Kak? Iya, Kakang Musaka sudah pergi sejak pagi-pagi tadi. Karena itu cepatlah. Bibi Emban, cepatlah kerjakan sanggulnya. Aku tunggu di luar. Iya tuanku. Sanggul ini segera selesai. Ada-ada saja Kakang Prabu. Hamba kira tentu pertemuan itu ada hubungannya dengan tamu Sri Baginda. Tamu Sri Baginda? Siapakah itu, Bi? Salah. Maafkan Bibi, bukan tamu. Sebenarnya lah beliau bukan tamu. Beliau adalah saudara dari Baginda. Saudara dari Baginda? Siapakah dia, Bi? Mengapa kita tidak pernah tahu selama ini? Beliau adalah Raden Karmapala, adik seayah dari Baginda Sanjaya. Beliau adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Halus budi bahasanya. Bibi sudah bertemu dengannya? Oh, sudah tuanku putri. Kemarin sore hamba bertemu dan berbicara langsung dengan beliau. Beliau bahkan bertanya tentang diri tuanku putri. Kau mengada-ada, Bi Emban. Bagaimana mungkin ia bertanya tentang diriku? Mengenal pun aku belum. Entahlah tuanku. Dia memanggil hamba dan bertanya tentang seorang gadis yang cantik jelita yang berumur kira-kira 14 tahun. Kau berdusta, Bi Emban. Kau pasti mengada-ada. Katakanlah bahwa engkau berdusta. Ayo. Hamba berkata sesungguhnya, tuanku putri. Hanya saja memang hamba sedikit melebihkan. Raden Karmapala hanya menanyakan tentang seorang gadis muda yang berumur 14 tahun. Ya, hanya itu tuanku. Maafkan hamba, tuanku putri. Sudahlah. Bagaimana dengan sanggulku, Bi Emban? Ya, sudah sempurna, tuanku. Ya, sudahlah. Kau boleh keluar. Aku pun harus segera keluar menjumpai Kak Wulan untuk bersama-sama menghadap Sri Baginda. Di sekitar pendopo agung, orang sudah mulai ramai. Hampir seluruh kerabat istana hadir. Akan tetapi Baginda Sanjaya belum nampak di tempat tersebut. Sampai ketika Anting Wulan tiba bersama dengan Paramita. Mengapa sampai ramai seperti ini, Kak? Ada apa sebenarnya? Entahlah, aku juga tidak mengerti. Apa maunya Baginda? Kita tunggu dan lihat saja. Mungkin benar apa yang dikatakan Bibi Emban. Apa itu? Bibi Emban mengatakan apa? Mungkin keramaian ini adalah semacam upacara perkenalan. Perkenalan apa, Mita? Bibi Emban mengetahuinya. Menurutnya, mungkin Baginda ingin memperkenalkan saudara seayahnya pada seluruh kerabat istana. Saudara seayahnya? Maksudmu? Adiknya yang bernama Raden Karmapala tiba di Mataram. Karmapala? Iya, begitu kata Bibi Emban.
Anting Wulan dan Paramita tiba di Pendopo Agung Mataram memenuhi undangan khusus dari Baginda Sanjaya yang masih belum jelas dan dimengerti maksudnya. Mengapa sampai seperti ini? Mungkin benar apa yang dikatakan Bibi Emban. Bibi Emban? Apa maksudmu, Mita? Keramaian ini, pertemuan ini adalah mungkin semacam upacara perkenalan. Upacara? Apa saja yang diketahui Bibi Emban? Baginda baru saja kedatangan saudara seayahnya. Karena itu, ia bermaksud untuk memperkenalkannya pada seluruh kerabat dan penghuni istana. Saudara seayah? Ya. Maksudmu, siapakah dia? Menurut Bibi Emban, dia bernama Karmapala. Karmapala? Raden Karmapala? Iya, begitu kata Bibi Emban. Oh, Kakang Prabu tiba, Kak. Benarkah yang datang adalah dia? Setan liar itu, anak nakal yang sudah menjadi semakin rusak. Itu dia, Gusti Prabu Sanjaya menuju kemari, diiringi beberapa orang di kanan kirinya, mulai memasuki Pendopo Agung. Prabu Sanjaya bersama-sama dengan Rakrian Dananjaya, Raden Karmapala, dan beberapa mantri utama memasuki Pendopo Agung. Sementara itu Raden Karmapala yang melangkah di samping Prabu Sanjaya menundukkan kepalanya. Agaknya benar dia. Iya, dan mungkin laki-laki yang menggoda adik Pramita juga adalah setan itu. Akan kulihat reaksi dari adikku Pramita. Wahai para hambaku dan abdi yang setia, hari ini aku secara tiba-tiba mengumpulkan kalian adalah semata-mata untuk memperkenalkan saudaraku seayah, yaitu Raden Karmapala. Adikku Karmapala ini adalah seorang pemuda yang sakti mandraguna, seorang sakti yang hampir tiada tanding, dan dia juga adalah calon penguasa kerajaan besar di tanah Pasundan, yaitu Galuh. Hidup dan jayalah Pasundan, karena mereka adalah juga saudara kalian. Hidup Galuh, hidup Pasundan. Karmapala, angkatlah kepalamu, biar rakyatku dengan jelas mengenalmu. Raden Karmapala segera mengangkat kepalanya. Dan pada saat itu juga, dua orang wanita berdebar keras dadanya. Mereka adalah Anting Wulan dan Paramita. Ternyata benar adalah setan itu. Benar dugaanku. Hei, Mita, ada apa denganmu? Setan. Itu dia setannya, Kak. Aku harus membalaskan penghinaannya atas diriku. Apa yang akan kau lakukan, adik Mita? Diam dan jangan bertindak ceroboh. Aku harus membalaskan penghinaan ini. Apapun yang akan terjadi pada diriku. Iya. Tetapi ini bukanlah saat yang tepat. Kita dapat membicarakan hal ini setelah pertemuan ini selesai. Tenanglah. Tenang. Lihatlah. Itu Baginda memanggilmu. Itu dia melambaikan tangannya ke arahmu. Nah, tenangkanlah hatimu. Mari, kita temui beliau. Tapi aku tidak dapat lagi menguasai diriku, Kak. Setan itu akan kuberikan hajaran. Iya, aku mengerti. Tetapi ini bukanlah saat yang tepat. Nah, ayo kita ke sana. Lihat itu. Baginda kembali melambaikan tangannya padamu. Ayo. Baiklah, Kak. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Pala, inilah Paramita, putri dari Prabu Jaya Suntana dari Karangsedana. Dia kini tinggal di istanaku bersama-sama dengan Anting Wulan. Tentu kau telah mengenalnya, bukan? Anting Wulan adalah putra dari Paman Kuda Amoksa, dan ini adalah Saka Palwaguna. Iya,
aku sudah mengenalnya. Ketika aku masih kecil, aku memanggilnya Bibi Wulan. Bibi masih mengingatku, bukan? Tentu saja, Raden. Tidak ada seorang pun yang pernah mengenalmu akan dapat melupakanmu. Maafkanlah aku, Bibi Wulan, jika aku pernah berbuat salah pada waktu-waktu yang lalu. Ya sudah, tentu aku akan memaafkan semua bentuk penyesalan yang sepenuh hati. Agaknya telah terjadi suatu persoalan di antara kalian. Tapi baguslah jika kalian sudah saling memaafkan dan mau bersikap dewasa. Wulan, ada apa dengan Paramita? Mengapa badanmu getaran seperti itu? Entahlah, tuanku. Mungkin dia merasa kurang enak badan. Jika begitu marilah kita berbincang di serambi dalam. Tempat ini menjadi semakin panas. Paman Dhananjaya, tolong kau lanjutkan upacara dengan hidangan makan pagi sekedarnya. Baik, tuanku. Ayo, duduklah adik Paramita. Kau juga Karmapala. Jangan seperti seorang wanita yang baru meningkat remaja. Ayo, duduklah di sampingku. Baik, Kakang Prabu. Sejak tadi, aku belum mendengar suaramu, adik Paramita. Coba kau bicaralah sepatah dua patah untuk menyambut kehadiran adikku Karmapala. Senang sekali saya bertemu dengan saudara dari Kakang Prabu. Ya. Akan tetapi, sikap dari saudara Kakang Prabu jauh dari sopan santun. Dia sama sekali tidak pantas untuk menjadi saudara Kakang Prabu. Mita, pemuda itu sepantasnya adalah seorang penjahat cabul. Mita, Tuanku Sanjaya, hamba mohon ampun atas kelancangannya. Ada apa ini sebenarnya, Paramita? Mengapa engkau jadi begitu mendendam pada adikku Karmapala? Tuanku dapat menanyakan sendiri padanya. Pala, benarkah engkau telah mengganggu Paramita? Mengganggu Paramita yang sudah kuanggap seperti adikku sendiri? Ayo, katakan cepat. Jangan diam seperti itu, Pala. Iya, benar Kakang. Aku sudah mengganggunya. Tapi aku kira aku tidak menyakitinya. Aku hanya sekedar bermain-main. Tapi kau telah menyebabkan Paramita menjadi demikian berangnya. Apa sebenarnya yang telah engkau lakukan? Kakang, aku tidak melakukan apa-apa. Jika memang aku telah mengganggunya hingga membuatnya sakit dan kecewa, mengapa ia tidak mau mengatakannya? Gangguan itu hanya sekedar gangguan yang tidak ada artinya. Benar, tuanku. Hamba kira adik Pramita masih terlalu menurutkan emosinya. Harap tuanku menyudahinya saja. Bukankah begitu, Pramita? Pramita akan segera mengerti dan menyadari keadaannya. Untuk itu, mohon tuanku untuk menyudahinya. Iya, aku akan mencoba untuk melupakannya. Pertemuan yang sebentar lagi akan kita lakukan adalah sebuah pertemuan penting. Karena itu kuharap kau jangan lagi bertindak terlampau menurutkan kehendak hatimu. Baiklah, Kakang. Jika begitu, aku mohon pamit ke belakang. Aku ingin beristirahat. Pergilah. Dan kau juga boleh beristirahat, adik Paramita. Aku dan Anting Wulan, Saka Palwaguna, dan beberapa pejabat istana akan mengadakan sebuah rapat penting mengenai penyerbuan ke timur. Iya, baiklah. Saya akan beristirahat. Dan engkau, Saka dan Wulan, tolong beritahu yang lain. Kita akan memulai pertemuan itu di ruang pertemuan khusus. Aku tunggu secepatnya. Baik, tuanku. Mengapa Kakang Sanjaya bersikap demikian keras padaku? Siapakah gadis itu sebenarnya? Apakah hanya sekedar menggodanya, mengganggunya? Aku yang sesungguhnya adalah adiknya. Adik penguasa tanah Mataram ini akan mendapat marah seperti itu. Benar-benar aneh. Benar-benar aneh. Itu ada emban yang dahulu kuajak bicara tentang Paramita. Aku akan menanyakan kembali tentang hubungan Paramita dengan kakangku. Hei, Bibi Emban, kemarilah. Ada apakah tuanku memanggil hamba? Ada sedikit hal yang ingin kutanyakan padamu. Dan kuharap kau mau menjawab dengan sejujur-jujurnya. Maukah engkau menjawabnya, mengatakannya? Tentu saja, tuanku. Tuanku adalah junjungan hamba pula. Tuanku sesungguhnya adalah orang kedua di dalam keraton ini. Bagus. Tapi kau tidak perlu menganggapku demikian tingginya. Dengarlah. Apakah engkau tahu hubungan antara Paramita dengan junjunganmu Prabu Sanjaya? Apakah maksud tuanku yang sebenarnya? Maksudku, apakah antara junjunganmu Prabu Sanjaya dan Paramita ada hubungan khusus?
Jika itu hamba tidak tahu, tuanku. Hamba tidak tahu dan tidak mengerti, tuanku. Masakan kamu tidak tahu? Bukankah kau adalah emban pengasuh Paramita? Mustahil kau tidak mengerti ada atau tidaknya hubungan di antara keduanya. Hamba. Dengarlah, Bimban. Pertanyaanku ini penting artinya. Jika engkau tidak menjawab secara sejujurnya, bukan mustahil akan terjadi keributan jika aku salah bersikap. Kau tentu mengerti bukan maksudku? Sesungguhnya lah, Tuanku Sanjaya kerap datang mengunjungi Putri Paramita. Tetapi hamba tidak tahu apakah ada hubungan khusus seperti yang Tuanku tanyakan. Jadi cukup sering Baginda mengunjunginya? Benar, Tuanku. Hampir setiap hari Baginda tidak pernah lupa menyambanginya untuk sekedar berbincang-bincang. Maaf, hanya itulah yang hamba ketahui. Mohon ampun jika ada yang salah dalam keterangan hamba. Tidak, Bi. Kau tidak bersalah. Malah aku berterima kasih atas semua keteranganmu. Nah, sekarang kau boleh pergi. Baik, permisi, Tuanku. Benar dugaanku. Agaknya ada hubungan yang serius antara Kakang Sanjaya dan Paramita. Pantas saja Kakang menjadi marah besar. Hei, siapa itu? Paramita. Mengapa dia memberiku tanda untuk mengikutinya? Baiklah, akan kuikuti. Dan ini mungkin merupakan kesempatan baik bagiku untuk meminta maaf dan memperbaiki hubunganku dengan calon iparku. Dia menuju keluar istana. Paramita berjalan terus meninggalkan istana Mataram. Sementara itu Raden Karmapala mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan terus hingga keluar kota raja. Dan ketika mereka tiba di pinggiran hutan yang sepi, Paramita menghentikan langkahnya. Bagus, ternyata engkau juga mempunyai nyali untuk mengikutiku. Engkau kini bukan lagi seorang pengecut yang selalu menyembunyikan diri setelah melempar batu. Sebenarnya, apakah keinginanmu, Paramita? Jika perbuatanku kemarin membuatmu kecewa, aku memohon maafmu. Sungguhnya lah, sebagaimana yang kukatakan dalam suratku itu, aku benar-benar menyukaimu. Aku senang berteman denganmu. Pemuda mata keranjang, perayu wanita. Kau sebenarnya adalah pemuda yang berbahaya. Karena itu, aku harus memberikan pelajaran pada pemuda sepertimu. Hop, bersiaplah. Tunggu dulu, Nona Paramita yang manis. Tunggu dulu. Aku tidak ingin bertempur denganmu. Percayalah, jika kau mau memaafkan aku akan bersedia menjadi seorang adik ipar yang baik. Apa katamu? Adik ipar? Apa maksudmu, setan? Mengapa engkau masih juga berpura-pura? Seluruh penghuni istana ini sudah mengetahui tentang hubunganmu dengan Kakang Sanjaya, junjunganmu. Iblis bermulut kotor. Rasakan ini ajaranku. Sabarlah, Nona manis. Aku harus mengajarmu. Harus. Aku memang sudah menyusahkanmu, membuatmu sakit hati. Karena itu, aku bersedia untuk menerima hajaranmu. Nah, pukullah sekarang, Nona manis. Aku tidak akan melindungi tubuhku dengan kekuatan sakti. Aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan. Yang penting, aku ingin melihat kau terkapar dan merangkak memohon ampun. Cukup. Berkali-kali Raden Karmapala menerima pukulan yang keras dari Paramita tanpa melebihi tubuhnya dengan kekuatan saktinya. Dan beberapa saat kemudian, Raden Karmapala benar-benar terkapar. Tapi setelah beberapa saat, ia segera bangkit dengan tertatih-tatih. Cukup, Nona yang galak. Kau terlalu beringas. Pukulanmu keras sekali. Aku tidak peduli. Kau telah menghinaku, kau telah merusak kehormatanku. Sesungguhnya lah, pemuda macam dirimu memang pantas mati. Pemuda perusak wanita bejat. Mampus kau, mampus kau.
kembali Paramita menghujani Raden Karmapala dengan pukulan-pukulan yang cukup keras. Akan tetapi, kali ini Raden Karmapala tidak berdiam diri. Ia menangkis dan mengelak. Paramita yang menjadi sakit hati dengan perbuatan Raden Karmapala mengajaknya pergi keluar kota. Dan di tempat tersebut, Paramita berusaha untuk menuntaskan dendamnya, menyerang Raden Karmapala dengan membabi buta. Melihat hal tersebut, Raden Karmapala yang merasa bersalah menerima pukulan itu tanpa membalas, sampai akhirnya ia memuntahkan darah segar. Cukup Nona Paramita. Kau terlalu beringas. Pukulanmu keras sekali. Aku tidak akan peduli. Apapun yang terjadi dengan dirimu, aku tidak peduli. Kau telah menghinaku. Kau telah merusak kehormatanku. Sepantasnya lah pemuda sepertimu itu mampus. Cukup Nona. Cukup. Kukira cukup balasanmu itu. Maafkan hamba Tuanku Karmapala dan juga Tuanku Paramita. Sebenarnya hamba tidak ingin mencampuri urusan Tuanku berdua. Akan tetapi... Kau tidak perlu bicara terlalu banyak. Perbuatanmu yang mencampuri urusan kami adalah benar-benar tidak dapat dimaafkan. Karena keusilanmu telah membuat Putri Paramita semakin kecewa. Karena itu, kau harus kuberi hukuman. Maafkan hamba Tuanku. Sesungguhnya lah hamba tidak bermaksud buruk. Apapun katamu, kau harus menerima hukuman dariku. Raden Karmapala kemudian menghujani Ki Gambus dengan pukulan-pukulannya yang gencar. Akan tetapi, laki-laki gagah dan tinggi besar itu mampu menghalau semua serangannya. Hal tersebut membuat Raden Karmapala menjadi semakin berang, dan kemudian ia menyilangkan tangan di depan dadanya. Dan dengan sekali hentak, tubuhnya naik ke atas. Oh, Dewata Agung. Anak itu naik ke atas tanpa menjejakkan kaki lagi. Wah, luar biasa sekali.
Belum lagi hilang rasa terkejut Ki Gambus yang merupakan salah seorang tokoh andalan Mataram. Raden Karmapala sudah menghujani orang tua itu dengan pukulan-pukulan saktinya yang mencicit bagaikan suara kelelawar yang haus darah. Ki Gambus mulai terdesak hebat. Pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Raden Karmapala dari segala arah membuatnya tak dapat lagi bernafas. Beberapa bagian tubuhnya yang tak dapat dijaga telah mulai memar dan membengkak. Sedangkan tangannya yang dipergunakan untuk menghalau serangan tidak luput dari luka memar yang sangat menyakitkan. Sudahlah, apa menyerah tuanku? Hei, mundur dan menyingkirlah Paramita. Kenapa aku harus menyingkir? Aku justru harus membunuh manusia mata keranjang, merusak wanita seperti dirimu. Aku akan membunuh dan mempertanggungjawabkan semua perbuatanku pada Kakang Prabu Sanjaya. Aku tak dapat lagi mengontrol seranganku. Berbahaya sekali jika terus-menerus seperti ini. Hei, turun kau penjahat gila, laki-laki mata keranjang. Sudahlah, sebaiknya Tuan Putri kembali. Biarkanlah urusan ini Gusti Prabu yang menjelaskannya. Apapun yang terjadi, ini adalah urusanku. Dan akulah yang harus menyelesaikannya. Aku bukan anak kecil lagi. Dan kau, siapakah engkau, Paman? Aku diperintahkan Gusti Prabu untuk menjaga dan mengawasimu, Tuan Putri. Ternyata perasaan Gusti Prabu cukup tajam. Jadi engkau bergerak adalah atas perintah Kakang Sanjaya? Ya, benar tuanku. Hamba tidak akan berani bergerak dan mencampuri semua ini jika tidak mendapat perintah dari Gusti Prabu Sanjaya. Bagus. Jika begitu, sampaikanlah salamku padanya. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas penyambutannya yang hangat. Dan aku mohon maaf karena pergi meninggalkan Mataram tanpa izinnya. Selamat tinggal. Kuharap Paman mau untuk merahasiakan apa yang Paman lihat dan dengar di sini. Biarlah kepergian Raden Karmapala, aku yang akan menyampaikannya. Asalkan hamba tidak mendapat marah dari Gusti Prabu, tidak apa-apa. Jangan khawatir, Paman. Aku yang akan mempertanggungjawabkan jika sampai Baginda memarahimu. Terima kasih, Paman. Hop! Kemudian, Paramita meninggalkan pinggiran hutan itu untuk kembali ke Istana Mataram. Sementara itu pertemuan di pendopo khusus masih berlangsung. Paramita yang tiba di istana segera masuk ke dalam kamarnya, merebahkan diri sambil berusaha menenangkan debaran dadanya. Beberapa saat kemudian, Dewata Agung, cabutlah saja nyawaku ini. Tidak ada artinya lagi hidup ini jika harus menanggung aib seberat ini. Kakang Purbaya, Kakang Purbaya, kau telah membuat hancur hidupku. Kau telah merusak seluruh masa depanku. Aku kini tidak lebih dari sampah, wanita hina yang tidak berharga lagi. Bahkan adik Kakang Prabu pun telah menghinaku sedemikian rupa, menganggapku seperti wanita kotor yang tidak berarti. Laki-laki setan, laki-laki kejam. Aku akan membalaskan semua sakit hatiku ini. Aku akan membalaskannya. Aku tidak akan membiarkan mereka berbuat semena-mena terhadap diriku. Awas kau, Kakang Mas Purbaya, dan kau juga Raden Karmapala. Tapi apa yang dapat aku lakukan dengan kedua laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Laki-laki tidak bermoral itu. Mereka memiliki kepandaian yang tinggi sekali. Bagaimana aku dapat membalaskan semua sakit hatiku ini? Oh iya, ya, pedang ular emas. Ya, pedang itu akan dapat membantuku. Kukira pasti itu bukanlah dusta. Aku akan mencoba meminjamnya secara diam-diam dari Kak Wulan. Aku akan menulis surat dan meninggalkannya di tempat mana aku ambil pedangnya. Aku harus kembali ke kamar Kak Wulan
dan menunggunya di sana. Sekembalinya dari pertemuan, hari telah menjelang malam. Anting Wulan menemukan Paramita telah tertidur pulas. Kemudian, setelah berpamitan dengan suaminya yang tidur di luar kamar, Anting Wulan merebahkan dirinya. Dan beberapa saat kemudian, Hari sudah jauh malam dan pasti Kak Wulan sudah pulas tertidur. Pedangnya diletakkan di atas meja itu. Bagaimana aku dapat membawanya tanpa menimbulkan kecurigaan? Semoga Kak Wulan tidak terbangun dengan langkah ini. Aku mendapat akal. Aku akan menggunakan memakai baju Kak Wulan. Aku akan menyamar sebagai dirinya untuk menghilangkan kecurigaan para penjaga. Ya, aku akan menyamar sebagaimana dirinya. Tanpa mendapat kesukaran, Paramita berhasil mendapatkan pakaian Anting Wulan dan kemudian memakainya. Sementara itu Anting Wulan tertidur bagaikan kena sirap yang teramat kuat. Setelah selesai berganti pakaian, Paramita segera keluar dari dalam kamar itu melalui jendela. Aku akan mengambil kuda para pengawal yang terletak di dekat pintu gerbang istana. Aku yakin tidak ada seorang pun yang akan menghalang-halangi aku. Bagus. Beberapa orang penjaga tidak ada yang berani memperhatikan aku dengan cermat. Pakaian dan pedang yang tergantung di pinggangku telah menjadikan kesan yang kuat bahwa aku adalah Kak Wulan. Kemudian, Paramita menggiring kuda gagah itu menuju gerbang istana Mataram. Para penjaga gerbang yang menyapanya tidak disahuti. Paramita segera melompat naik ke atas kuda dan kemudian menghela kudanya lari meninggalkan istana Mataram. Kegelapan malam telah berhasil melindunginya. Bahkan di luar semua itu, kekuatan kasat mata dari Nenek Ranggis pun telah membantunya melancarkan sirap pada Anting Wulan yang memang telah pulas tertidur. Paramita terus memacu kudanya tiada henti menuju arah barat. Sementara itu, malam terus berlalu dan ketika pagi menjelang, Kakang Saka! Kanda! Kanda Saka! Mengapa kau berteriak-teriak? Celaka, Kanda. Pedang ular emasku. Adik Pramita. Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda. Dinda, ceritakanlah dengan jelas. Ayo. Kanda, kau bacalah sendiri. Apa ini, Dinda? Siapakah yang menulis trontal ini? Paramita kah? Bacalah, Kanda. Bacalah apa yang tertulis di dalamnya. Kakak Wulan yang baik dan Kakang Saka yang saya hormati. Perbuatan saya mungkin akan membuat kakak berdua marah. Tetapi saya kira inilah satu-satunya jalan bagi saya untuk melunaskan dan menuntaskan semua sakit hati saya pada laki-laki yang telah menghina saya. Pedang ular mas hanya saya pinjam dan saya pasti akan mengembalikannya. Percayalah, saya tidak akan mengambilnya. Saya bukan mencurinya. Saya pinjam pedang ini dan saya akan menjaganya dengan taruhan nyawa saya. Sampaikan salam saya pada Kakang Prabu Sanjaya dan mohonkan maaf darinya. Juga sampaikan pesan dari Raden Karmapala yang juga meninggalkan Mataram tanpa izin. Selamat tinggal Kak Wulan. Semoga kakak tidak marah pada saya. Sekali lagi saya hanya meminjam dan akan mengembalikannya kelak. Hormat saya, Paramita. Gila, berbahaya sekali. Pedang itu akan menjadi hantu yang haus darah di tangan Paramita, yang mengalami tekanan batin karena sakit hati dan merebutnya kembali. Ya, kita harus mengejarnya dan merebutnya kembali. Tapi bagaimana mungkin, Kanda? Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. 3 hari lagi, Baginda telah memutuskan untuk segera berangkat ke timur, meluaskan wilayahnya. Haruskah kita mencarinya demi kepentingan pribadi kita, Kanda, dan mengorbankan rencana besar dari Gusti Prabu? Tidak, Dinda. Jika kita mencari pedang itu, bukan berarti untuk kepentingan pribadi kita semata. Tapi itu adalah untuk kepentingan umum pula. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pedang yang haus darah itu sangatlah besar, Dinda. Dan lagi bukankah kita mempunyai waktu 3 hari sebelum keberangkatan pasukan besar Mataram? Iya, Kanda. Kita akan menyampaikan berita ini
dan meminta izin Baginda untuk meninggalkan Mataram 1-2 hari. Ayolah, lekas kita laporkan semua ini. Gila! Apa sebenarnya yang telah dibuat oleh Karmapala terhadap Paramita? Aku khawatir anak itu telah berbuat yang tidak pantas padanya. Awas kau Karmapala. Jika memang kau berani menggoda dan menyakiti hatinya, aku akan menghajarmu. Aku akan membuat kau jerah, berlutut, dan memohon ampun pada Paramita. Lalu bagaimana tuanku? Jika hamba berdua mempergunakan beberapa hari waktu yang tersisa ini untuk mencari Paramita, kami akan kembali 1 hari sebelum keberangkatan. Hamba kira cukup waktu tersebut untuk persiapan hamba berdua. Iya, kau boleh pergi mencarinya. Tapi jangan sampai kau lupa. Waktumu hanyalah 2 hari, Saka. Besok malam, kau sudah harus tiba di sini. Waktumu cuma hari ini sehari penuh, dan besok hingga sore hari. Hamba mengerti, Tuanku. Besok malam, hamba akan kembali. Iya. Nah, pergilah. Doaku menyertai kalian. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna meninggalkan Istana Mataram. Kakak, sebaiknya kita berpisah saja. Kau mencari ke arah timur dan selatan, sedangkan aku mencari ke arah barat dan utara. Dengan begitu, kita akan menghemat waktu. Baiklah, Di Wulan. Hea, hea, hea. Anting Wulan terus membedal kudanya si Tunggul menuju arah utara untuk kemudian memutar ke arah barat. Oh, Dewata Agung, apakah itu di depanku? Jantung Anting Wulan berdetak manakala ia melihat mayat-mayat berserakan di hadapannya. Beberapa di antaranya putus kepala dan beberapa yang lain anggota tubuhnya berserakan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang sebenarnya dijumpai Anting Wulan? Dan bagaimanakah dengan kisah Paramita bersama pedang ular mas yang haus akan dendam dan darah? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dengan judul Angkara Murka yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.